Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 4 bulan Maret 2025 ya. Ini jam 11 malam. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 4 atau laporan tahunan ya. Jadi kita akan membahas laporan-laporan yang sudah full year, yang genap setahun, sehingga kita dapat menentukan nanti paling tidak memproyeksikan dividennya berapa ya. Untuk pembahasan kita kali ini kita akan medley ya, bersambung-sambung sampai seberapa yang sanggup kita bahas, karena sudah banyak ya emiten yang sudah melaporkan. Jadi nanti kita sambung saja sampai seberapa dapat ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Nanti silakan cek di deskripsi untuk melihat saham-saham yang sudah saya bahas. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Yang saya bahas ini adalah menurut pemahaman saya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita dalam pembahasan ini bertujuan untuk yang pertama edukasi, selanjutnya bahwa kita berusaha mencari saham atau emiten-emiten yang saat kita membeli itu ada diskonnya, kemudian ada proyeksi untuk bagger atau multi bagger proyeksi ya. Kemudian kita, karena kita belum tahu momentumnya ada atau tidak, oleh karena itu diperlukan waktu beberapa lama untuk menunggu itu ya. Nah, di saat menunggu itu ya kita tentu saja memerlukan dividen. Jadi dividennya ini kita gunakan istilahnya sebagai waktu menunggu, upah menunggu kita ya. Jadi ada dua tujuannya, yang pertama dividen, yang kedua capital gain kalau suatu saat itu kita mendapatkan. Kalau tidak berarti kita tetap dapat dividennya, kita gulung untuk menjadikan istilahnya tetap saja bertambah juga ya aset kita ataupun modal kita bertambah. Kemudian juga bila dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan jika dirasakan bermanfaat juga, silahkan juga untuk membantu pengembangan channel kita dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tersedia atau yang tertera di layar ataupun juga yang ada di deskripsi ya. Baik, sekali lagi bahwa pembahasan kita ini akan midlay ya, bertahap, jadi agak panjang nanti ya. Yang pertama ini kita akan membahas POWR dulu ya. POWR ini Power Cikarang Listrindo, ini perusahaan pembangkit listrik swasta ya, yang melayani pabrik-pabrik ataupun perusahaan-perusahaan ya dalam sebuah lingkup kawasan industri. Dari data yang kita dapatkan ini ya, ada 2 triwulan ya, triwulan 2 dan 4. Untuk valuasi ada peningkatan, keuntungan bersih juga meningkat ya. Harganya ini sedikit menurun, tapi kita kategorikan saja sama. Jadi untuk valuasi ini meningkat, aset lancar juga meningkat 10 kali, akhirnya sekarang 10 kali lipat ya, dari 9 kali lipat. Hutang dalam kategori aman cuma sudah tipis-tipis, hampir sampai di 100 ya. Masyarakat 13%, kategorinya aman ya. Asing tidak banyak, jadi di sini pergerakan asing tidak terlalu menentukan ya. Kemudian kita ingin melihat dari segi seperti biasa ini rasio-rasionya ya. Yang pertama ini triwulan 2 ini untungnya 7%, triwulan 3 10, ada peningkatan ya, sehingga kategorinya masuk menjadi stalwarts atau perusahaannya untungnya standar saja ya, artinya 10%-an ke atas sampai 15. Jadi keuntungannya standar.
bukan keuntungan yang sedikit tapi standar ya, sudah bisa masuk kriteria. Karena dia stalwarts berarti di sini ada untuk proyeksi bisa kita kategorikan di 2,5 ya. Sehingga kalau tertera di sini berarti yang kita kejar pertama itu proyeksinya ya ada di 1778 setara dengan 169%. Jadi ada potensi untuk bagger walaupun tidak multi bagger ya. Ini setara dengan PWP 0,9 ya. Kalau ke PWP 2,5 kan 1778. Kemudian untuk maksimal beli 757, harga sekarang 660, ada diskon 13%. Seperti ini jadinya ya. Jadi kalau kita beli sekarang kita punya diskon 13% dan ada proyeksi untuk bagger ya. Kemudian kita mencari penyokongnya di sini ya. Untuk valuasi sudah seperti itu, penyokongnya dividennya ini di tahun 2023 itu 99,34% ya. Sehingga kalau nilai ini kita proyeksikan ke IPS yang ada ya, ke hasil yang ada, maka 99%-nya itu sekitar Rp75, setara dengan 11,99. Ini sudah termasuk sangat besar ya. Sehingga dividennya ini ya, baik DPR maupun dividennya ini kategorinya besar. Berarti valuasinya ini ya, dividennya menyokong untuk valuasi ya. Selanjutnya kita mau melihat berarti di sini ada peluang istilahnya ya, ada peluang dari stalwarts ini. Kita melihat dari segi free cash flow-nya 14% di 103 aman. Aset lancarnya 1000-an tadi ya, 10 kali lipat. Hutang tidak ada masalah. Warkatnya 13%, berarti ketahanan perusahaannya oke. Jadi perusahaannya aman-aman saja, baik-baik saja, tidak ada masalah. Pembagian dividen juga bagus ya. Kemudian valuasinya saja di kategori wajar ya. Baik, sekarang kita mau buat istilahnya rancangan kita untuk perusahaan ini seperti apa. Kalau misalnya kita belum punya saham ini ya, maka dengan stalwarts kita tentu saja berharap valuasinya tidak di wajar tapi dia ke murah ya. Untuk IPS ini sudah kita tidak bisa mengubah ya, dalam artian 3 bulan ke depan baru bisa diubah, maka kita bisa mengejar di harga ya, harganya turun ya. Kalau harganya turun, maka valuasinya bisa berubah menjadi ya murah. Berapa kira-kira? Ini sekitar 605, berarti kita cek dulu 604 misal. Nah, dia sudah bisa menjadi valuasi murah. Jadi, istilahnya kalau di semester di triwulan ini, maka sebaiknya kita tunggu sampai di valuasinya, harganya di sekitar 605 ke bawah ya. Maka itu nanti valuasinya menjadi valuasi murah ya. Bisakah di valuasi sekarang? Bisa saja ya. Tetapi untuk stalwarts memang lebih disarankan kita menunggu di valuasi murah tadi ya. Selanjutnya tadi untuk dividen ya, ini berarti mereka hanya membagikan sekali setahun ya. Oleh karena itu berarti belum ada pembagian interim. Jadi kalau kita beli ini, kita akan mendapatkan pool 11% atau 75, sekitar Rp75 ya. Kalau memang pembagiannya tetap di 99% ya. Oh sorry, di sini ada ya, sudah ada. Sorry, ini sudah ada ya, Rp28 sudah dibagi interimnya ya. Rp28 berarti masih ada 46.
28 itu sekitar 37%. Berarti masih ada sekitar 60%-an lagi ya yang belum ya. Dari 28 masih ada sisanya 46 ya. Nah, sekarang kalau seperti tadi ya, oleh karena itu bagaimana dengan kita yang belum punya ya? Kalau kita belum punya saham ini, kalau menurut opini saya, ini opini ya, karena ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini opini ya, bahwa kita menunggu ke valuasi murah tadi ya, di sekitar 605 ke bawah ya. Itu opini saya. Bagaimana kalau Anda sudah punya? Kalau Anda sudah punya, selama harga pembelian Anda nanti dividennya tidak kurang dari 5%, silahkan saja di hold, karena valuasinya ini karena dividennya besar. Jadi bagi yang belum punya, mungkin kita menunggu ke valuasi murah ya. Kalau misalnya kita menunggu di valuasi wajar sekarang, ya ada risiko penurunan. Kalau di murah berarti dia sudah turun jauh. Bisakah turun lagi? Bisa saja ya, tetapi MOS kita, margin of safety kita lebih besar. Oleh karena itu sekali lagi bahwa kalau kita kasih di sini, menurut pendapat saya adalah menunggu harga ya lebih murah, menuju ke valuasi murah tadi ya, di 605 ke bawah ya. Bagi yang sudah punya, di hold saja karena dividennya besar sekali, 11%. Untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek, dividen 11% itu sangat luar biasa ya. Itu sudah besar sekali ya. Jadi hanya beberapa saja, tidak banyak yang bisa di atas 10% tadi ya. Tapi ini proyeksi ya. Kita belum tahu nanti hasil RUPS-nya akan ditentukan berapa. Tetapi kalau kita lihat dari segi secara tahunan ya, mulai 2020 sampai 2023 itu sekitar 90%-an terus ya. Jadi pembagian dividennya sekitar 90%-an terus, berarti ada potensi untuk tetap di sekitar 90%-an ya. Oke, itu dulu pembahasan kita untuk Power Cikarang Listrindo ya. Catatan terbaiknya di sini adalah dividennya besar 11,39%. Walaupun interimnya sudah dibagikan sepertiganya. Baik, yang kedua kita akan membahas Avian ya. Ini perusahaan cat ya. Perusahaan yang memproduksi dan mengekspor cat. Milik konglomerasi Pak Hermanto Tanoko ya. Baik, kita akan cek lagi. Pertama, dari semua data ini memenuhi kriteria yang pertama ya, sehingga kita bisa lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya. Saya tidak bahas lebih jauh per bidangnya. Yang pertama ini keuntungannya dulu ya. Triwulan 1 16, triwulan 2 17, 3 16, 4 17. Berarti seputaran 16 sampai 17 ya. Menurut opini saya pribadi itu sudah termasuk fast grower ya. Dalam artian keuntungannya besar ya. Memang beda yang saya kategori saya dengan sistem yang dibuat oleh pemilik awalnya, yaitu Peter Lynch. Kalau beliau itu melihat dari segi perkembangannya, kalau saya ini lebih ke IPS TTM-nya ya, seperti itu. IPS TTM dibandingkan dengan book value-nya. Baik, ini tadi termasuk fast grower ya. Karena apa? Karena di triwulan 4 untungnya itu 17%.
Sekarang kita cek lagi untuk proyeksi ya, karena fast grower berarti target kita di 2,5 ini kita abaikan saja, karena untuk fast grower ini sekali lagi batasannya hanyalah langit, istilahnya begitu. Tidak ada batasan lagi di 2,5. Kalau dia bisa berkembang, tahan saja terus sampai dia menyatakan untuk tidak lagi ditahan ya. Oleh karena itu, meskipun di sini terbaca istilahnya diskonnya -12,23, berarti harga sekarang sudah 1,2 kali lebih tinggi daripada nilai bukunya. Ini kan nilai bukunya 155, harga sudah 345, berarti harga sekarang di atas dari nilai buku kan, setara PBP 2,23. Tapi kita tidak mendasarkan lagi di sini ya, mendasarkan untuk PBP 2,5 ya. Oleh karena itu kita cek, ini tinggal masalah masuk saja lagi ya, apakah saatnya masuk atau belum, yaitu kita cek di valuasi di IPS 2,6. ini maksimal beli kita 269, harga sekarang 346, berarti ini valuasinya termasuk mahal ya. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa harga sekarang ini ya, kalau misalnya kita beli di saat ini ya, di saat harga sekarang kita beli, maka kita tidak dapat diskon, tapi kita malah menambah 29% ya. Kita malah menambah 29%, yang hanya maksimal 269, kita malah di sini 346 harus belinya ya. Namun dari segi penyokong, kita lihat dulu ya dari segi dividen. Ini perusahaan ini ya membagikan dividen termasuk yang besar-besar dalam 2 tahun terakhir ya. Tahun sebelumnya 2022 itu 92%, 2023 82%. Jadi kalau kita proyeksikan sekarang, maka di DPR yang tahun 2023 itu kita akan dapat 22,29 setara 6,44 ya, 6,44%. Tapi dari 22 ini ternyata emiten sudah membagikan 11 rupiah ya, di interimnya sudah membagikan 11 rupiah, sisa masih 11 rupiah, berarti ini sekitar 50% lagi sisanya ya, 51 ya, 59% lagi sisanya ya, 11 dan 11,29. Jadi dividennya itu 82% besar, dan dividen yieldnya 6,44 juga sudah masuk kriteria kita ya. Jadi valuasinya ini kurang mendukung, tapi dari segi dividen ini sudah mendukung. Untuk free cash flow 18%, aman, aset lancar, 6 kali lipat utang, tidak ada masalah semua ya. Saham yang ada di bursa 59%-an, kita anggap saja tidak ada masalah. Jadi kesimpulan opini saya tentang perusahaan ini, pertama, perusahaannya baik, perusahaannya bagus, tidak ada masalah ya dalam yang terbaca seperti laporannya. Perusahaannya bagus seperti laporannya, artinya ketahanan perusahaannya oke, dividennya juga oke. Tinggal di sini untuk fast grower, sekali lagi untuk fast grower tadi kita menghendaki bahwa di valuasi ini ya, kita tidak mungkin mengejar ke valuasi murah, minimal di valuasi wajar ya. Minimal di valuasi wajar berapa? Berarti 269 ya. Berarti kalau misalnya kita mengejarkan ya valuasi wajarnya, berarti di sini
ya 268 misal. Nah, itu sudah valuasinya wajar ya. Minimal di wajar berarti turunnya ke minimal 269 ya. Ya, di 269 ke bawah ya minimal untuk valuasinya wajar, apalagi kalau dia bisa sampai ke valuasi murah di bawah 215 ya. Jadi untuk perusahaan ini tadi yang pertama kita kejarkan ya valuasinya, nanti kita tunggu di valuasi wajar ya. Karena untuk perusahaan fast grower kita tunggu di valuasi wajar. Berarti di sekitar 269 ke bawah ya. Kalau bisa di 215 di murah bagus lagi ya. Baik, oleh karena itu kalau menurut saya pribadi itu saja masalahnya, tidak ada lagi yang lain ya. Oleh karena itu, karena di sini urusannya valuasi berarti harga ya. Itu saja lagi ya untuk Avian dengan dividennya 6,4% tadi, separuhnya berarti 3%. 3%-nya sudah dibagi, tinggal 3%. Bagi kita yang belum punya ini, bagi yang belum punya saham tadi gimana? Ya, kalau menurut opini saya pribadi tadi hanya satu saja, menunggu valuasinya ke wajar. Bagi yang sudah punya gimana? Selama pembelian Anda di bawah dari, kalau sekarang kan 644, pembelian Anda di bawah dari 346 ini sudah oke saja ya. Karena itu dividennya sekitar berapa tadi? 6%-an ya. Kalau misalnya dia turun ke wajar 268, maka dia akan menjadi 8. Kalau misalnya ke berapa tadi? Turun ke 268, maka dividennya jadi 8%. Kalau pembelian Anda ya tadi di bawah 346 itu sudah memenuhi kriteria ya. Jadi mulai di harga ini ke bawah itu lebih bagus lagi. Tetapi di saat ini kalau beli ya, tentu saja tadi diskonnya tidak ada ya. Yang saya sarankan tadi adalah kalau Anda sudah punya, pembelian Anda di bawah harga 346 tahan saja ya. Oke. Demikian yang kedua untuk Avian ya. Opini saya tadi bahwa kita menunggu harganya membaik, dalam artian turun ke valuasi wajar di sekitar 269, di bawah dari 269. Berikutnya kita akan membahas Indo Tambang Raya atau ITMG ya. Indo Tambang Raya Megah ITMG ini perusahaan yang bergerak di bidang batu bara ya. Sekali lagi berdasarkan data berarti sudah memenuhi kriteria ya. Sudah memenuhi kriteria, tinggal kita membahas per bidangnya ya. Pertama ini keuntungannya triwulan 1 21, triwulan 2 17, triwulan 3 20, triwulan 4 19. Fluktuatif ya. Fluktuatif tapi masih di sekitar 19-an ke 20% ya. Sehingga dia kategorinya ini dalam kategori fast grower ya. Artinya apa? Bahwa perusahaannya ini ya untungnya besar di atas 15% dalam perhitungan TTM ya, trailing 12 months, yang kita hitung dari IPS dibandingkan nilai bukunya ya. Kita hitung itu sebagai keuntungan bersihnya ya, persennya tadi dihitung. Ini sekitar 19%. Nah, dengan data ini berarti kalau dia fast grower maka tidak ada batasan harga sampai ke berapa, tinggal kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya ya. Dan dia di sini kalau kita cek ternyata PBV-nya ini diskon 10% setara ke
dengan 0,9, jadi PBV-nya 0,9%, berarti termasuk di bawah ya. Artinya harga sekarang masih di bawah dari nilai perusahaan, berarti murah secara PBV. Sekarang untuk maksimal beli ya, maksimal beli kita di 5 ribuan, maksimal beli kita di 5 ribuan, harga sekarang 24 ribuan, berarti kita punya valuasinya ini diskonnya 54%. Sudah perusahaannya fast grower, kemudian valuasinya murah ya. Kita mau cari konfirmasi dulu ya. Konfirmasinya bahwa perusahaan ini membagikan dividen ya setiap tahun. Di tahun 2023 itu mereka membagikan 64,46%. Jadi untuk sementara kita jadikan patokan untuk DPR-nya ya. Dibandingkan dengan IPS-nya, ini berarti ada proyeksi ya. Nanti sekitar 3.400-an ya, dividennya nanti sekitar 3.400-an. Di harga sekarang ya, di harga 24 ribuan, maka diskonnya sekitar 13 atau hampir 14%. Ya, hampir 14% ya. Dari 3.400-an. Jadi di sini ada sekitar, ternyata mereka sudah membagikan interim ya 1.222 rupiah, setara dengan 22,9%. Masih ada sisa, berarti 2.200-an lagi ya. Jadi interimnya sudah ada 1.000 ya, tapi finalnya nanti kemungkinan di 2.000 ya. Berarti sudah 1/3 dibagi ya, masih ada 2/3 yang belum dibagi, sehingga dengan 14% ini termasuk luar biasa ya. Sekali lagi termasuk luar biasa. Untuk ketahanan perusahaan yang jadi concern kita sekarang di sini ya, bahwa perusahaan ini sekarang free cash flow-nya 0 dari 3.300 ke 0. Nah, sekarang bagaimana? Untuk yang menurun drastis ini mungkin kita perlu cermati lagi, apakah perusahaan ada melakukan ekspansi bisnis dan lain-lain ya. Kalau misalnya masih seperti ini, masih di 0, kita boleh menunggu lagi ya di sekitar 1 atau 2 triwulan berikutnya apakah membaik atau tidak. Kalau langsung di 0, kita tunggu saja dulu apa yang terjadi. Boleh saja masih dikit ya. Mudah-mudahan nanti di triwulan berikutnya dia menjadi lebih baik, membaik ya. Kalau ada ekspansi. Nah, beda nanti kalau misalnya dari sekarang 0 lalu dia turun menjadi minus. Nah, itu menjadi concern kita lebih jauh. Jadi untuk sementara seperti ini, tapi masih dalam kategori awas dulu ya, belum berarti bahwa tidak boleh, tapi awas, sudah mulai hati-hati ya. Untuk aset lancar, hutang dan kepemilikan ini aman semua ya. Secara umum dulu saya ingin menyatakan mungkin seperti ini, bahwa ketahanan perusahaannya ini baik, tinggal di free cash flow-nya. Apakah free cash flow-nya ini 0 ini karena ada ekspansi atau memang dananya yang kurang? Nah, itu yang perlu kita cek lebih jauh lagi ya. Tapi untuk sementara ya, di triwulan ini kita masih tunggu 1 ya. Apakah nanti makin memburuk atau tidak? Kalau makin memburuk berarti harus concern lebih jauh ya, dan cari lagi ke dalam beritanya apa ya. Ini kita belum mengecek lagi ya. Oleh karena itu, berdasarkan data sekarang ya, berdasarkan data sekarang dengan 14% ini, kalau menurut opini saya pribadi terhadap perusahaan ini ya, bahwa perusahaan ini layak investasi ya,
layak untuk investasi karena tadi keuntungannya 14%, jadi kita sambil tunggu-tunggu ya. Bagi yang belum, istilahnya kalau mau membeli masih diberikan kesempatan. Bagi Anda yang sudah membeli bagaimana? Misal pun beli di atas, misalnya sekarang floating minus, tetapi selama dividennya, kalau menurut opini kita ya, selama dividennya pada saat harga pembelian dibandingkan dengan dividen, ternyata dividennya di atas 5%. Kalau menurut saya pribadi perlu kita hold saja, apalagi pada saat pembelian Anda misal ternyata di atas 10% masih dividen yieldnya ya pada saat pembelian kita, berarti di hold saja ya. Kemudian isu-isu sekarang kan yang berkembang bahwa perusahaan tambang ini suram karena suatu saat itu akan mati. Iya, karena pemerintah di seluruh dunia itu mulai beralih ke EBT, tetapi untuk beralih ke EBT itu kan biayanya besar, jadi tidak akan serta-merta juga menghilangkan ya, kecuali nanti secara bertahap ya, mungkin di atas 2030-an mungkin semakin terasa ya. Tapi untuk sementara untuk dividen masih kita bisa tahankan seperti itu ya. Jadi untuk sekarang menurut saya pribadi masih layak invest. Bagi yang belum, kalau mau membeli ini masih ada kesempatan karena harganya ini valuasinya murah. Kemudian bagi yang sudah punya tinggal dicek apakah pada saat ini nanti dividennya masih di atas 5%, masih bisa ditahan ya. Seperti itu kalau menurut saya untuk ITMG ini ya, Indo Tambang Raya Megah. Concern kita ini di di free cash flow-nya tadi yang 0 ya. Secara umum perusahaan ini membagikan dividen di sekitar 60 ke 70% ya. Jadi rata-rata itu tiap tahun sekitar 60 ke 70%. Tapi kita tidak tahu nanti yang di 2024 akan seperti apa. Cuma bayangannya bahwa sekitar 60 sampai 70% tadi ya. Baik, itu yang ini apa tadi ya? POWR, Avia, dan Indo Tambang Raya Megah. Selanjutnya kita beralih ke perusahaan yang mengelola bioskop, sinema ya, CNMA, Nusantara Sejahtera Raya atau CNMA, kalau tidak salah ini Studio 21 ya, kalau tidak salah ya. Untuk yang ini kita punya satu concern bahwa keuntungan bersihnya ini 8 rupiah ya. Menurut kriteria saya pribadi ini di bawah 10 rupiah ya, di bawah 10 rupiah. Tetapi kita akan cek nanti keseluruhan. Kalau menurut saya pribadi di sini ya, bahwa dia untungnya kurang dari 10 rupiah itu obstacle pertama kalau menurut saya ya. Tapi bagi Anda kalau tidak mempermasalahkan itu tidak apa-apa, berarti lanjut ya. Untuk keuntungan bersih ini 19%, Q2, Q3 18, Q4 16. Berarti masih dalam kategori fast grower ya. Perusahaannya untungnya untung besar ya, perusahaannya bertumbuh besar ya, dalam artian untungnya besar ya. Selanjutnya seperti yang sudah tadi, bahwa dengan fast grower berarti dia termasuk targetnya tidak ada batasan ya, jadi kita mengiring saja. Untuk perusahaan yang tumbuh besar, target untuk PBB 2,5 ini 132 tidaklah lagi menjadi batasan kita. Jadi kita lewat saja, bahkan di sini dia sudah lewat ya. 132 ini sudah melebihi dari 2,5 daripada 52 ya. Sekarang itu setara dengan 2,68.
Jadi tidak ada lagi batasan, tidak ada batasan 132-nya. Tinggal kita mau beli sekarang apakah termasuk murah atau tidak ya. Ternyata harga sekarang 141. Maksimal beli kita kan di sini 88. Berarti kita tidak punya diskon, malah kita harus menambah lagi di 61%. Jadi untuk perusahaan ini kalau beli sekarang ya, kalau beli sekarang ini rumusannya menjadi kita harus menambah 61%, tetapi tidak ada batasan untuk target berapa. Ada potensi yang lebih besar ya. Namun untuk beli sekarang ini termasuk kategori mahal ya. Yang seharusnya 88 kita harus beli 141. Berikutnya kita ngecek dividen ya. Untuk dividen ini termasuk besar ya. Mereka membagikan 96,97%, anggap saja 100 ya, semua keuntungan dibagikan. Sehingga dari IPS 8,75 ini ya nanti dibagikan 8,48 setara dengan 6,02, berarti ini pas-pasan ya, dividennya pas-pasan di 6 ya, pas-pasan di 6. Dia sudah menyokong tapi pas-pasan. Selanjutnya dari segi free cash flow 15%. Oke, ini ketahanan perusahaan ya, tidak ada masalah semua ya. Jadi untuk ketahanan perusahaan bagus saja, tidak ada masalah ya. Dividennya juga sudah mendukung walaupun tidak terlalu besar, dia di 6 ya, berarti di atas 5 ya. Oke, tinggal kita mengambil kesimpulan akhir kita ya, opini ya, ini opini akhir kita bahwa untuk fast grower tadi ya, perusahaan ini ya, kalau bagi kita yang belum punya saham ini ya, bagi yang tidak mempermasalahkan harga IPS-nya kurang dari 10, maka langkah berikutnya adalah kita melihat valuasi. Kalau yang memperhatikan IPS tentu saja ya kita nanti akan menulis di sini menunggu IPS membaik. Walaupun dia sudah termasuk kategori di atas 10% keuntungannya, karena dari Rp8 dibanding 52 itu kan sekitar 16%-an. Tetapi dari segi IPS-nya itu kurang dari 10. Oke. Yang kedua, kita hitung-hitungan ya. Ini hitung-hitungan bahwa untuk fast grower tadi kita menunggu di kategori wajar. Wajarnya di 88 ya. Otomatis di sini kita ya menunggu harga di 87 misal. Nah, maka dia valuasinya menjadi wajar dan dividennya jadi 9,75 ya. Kalau di sampai triwulan berikutnya fokus kita menunggu harganya turun ya. Ini misalnya tadi kita tidak mempermasalahkan IPS ya, maka kita tunggu harganya turun menjadi di sekitar 87-an ya, baru bisa valuasinya ini menjadi wajar. Kita tidak mengharapkan ke murah karena perusahaan ini kan fast grower, maka turunnya di wajar saja sudah bagus ya. Baik, yang pertama tadi ini IPS ya. Untuk valuasi tidak ada yang lain lagi selain itu, hanya ini saja. Oke, bagaimana bagi Anda yang belum membeli? Berarti kita menunggu. Bagaimana bagi Anda yang sudah membeli?
Bagi yang sudah membeli di harga sekarang pun itu sudah, ini bagi yang sudah membeli ya, pada saat pembelian Anda di rata-rata harga misalnya 141 ke bawah ini pun sebenarnya sudah dapat dividen 6%-an ya. Tetapi ada istilahnya kalau dia turun ke valuasi wajar ya berarti floatingnya jadi minus besar ya, seperti itu. Tapi kalau Anda beli di awal-awal misalnya di harga bawah, Anda beli misalnya di bawah 88, maka itu valuasinya ya sangat bagus sekali ya. Anda beli di bawah 88 berarti sudah luar biasa. Atau di valuasi murahnya ini 70 ya. Tadi kan wajar di 88, kalau murahnya berarti di 69. Nah, dia valuasinya murah ya. Maka dividennya jadi 12%. Ya, luar biasa ya. Baik, namun perusahaan sudah membagikan dividen ya. Interim Rp5. Jadi dengan Rp8 ini masih ada 3. Jadi interimnya sudah lebih besar daripada finalnya. Jadi nanti proyeksi kita ya, kalau misalnya dia bagi dividen dengan perhitungan 96%, maka di akhir nanti ya, di final nanti dividennya hanya Rp3 saja lagi ya, sekitar sepertiganya ya. Baik, itu opini kita untuk CNMA, perusahaan yang bergerak di bidang bioskop ya. Dan simpulan akhir opini kita adalah menunggu IPS-nya tadi membaik ya. Itu bagi kita yang mempermasalahkan untuk IPS, berarti ya triwulan berikutnya saja. Di saat ini kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi bagi yang tadi tidak mempermasalahkan IPS-nya, berarti ya kita, berarti di sini harga juga ya, IPS dan harga ya, harga 2 ya. Dan harga membaiknya kemana? Turun sekali lagi ke di bawah 88, maka valuasinya menjadi wajar. Di bawah itu bagaimana? Lebih bagus lagi kalau dia di bawah itu, dengan catatan IPS dan book value-nya tetap ya, tidak ada masalah. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya. Tadi bioskop, sekarang kita masuk ke perusahaan yang bergerak di bidang tambang juga ya, United Tractor, penyedia alat-alat tambang ya. Kalau tidak salah juga mereka kontraktor tambang juga ya. Kalau salah nanti silahkan dikoreksi. UNTR, United Tractor, ini anak usaha dari grup Astra ya. Baik, dari data yang kita dapat ini semuanya memenuhi kriteria ya, semuanya memenuhi kriteria. Tinggal kita ngecek ya. Dividen triwulan 2 21%, ini keuntungan bersih ya. Triwulan 3 24, triwulan 4 21%. Berarti kategorinya fast grower. Perusahaannya bertumbuhnya cepat. 20% setahun. Ya. Termasuk luar biasa ya, karena 21% setahun ya. Jadi yang penghitungannya gimana? IPS dibandingkan dengan modal ya. Keuntungan bersih dibagi modal bersih, maka dapat persen bersihnya 21%. Ini kategorinya perusahaannya bertumbuh cepat ya. Oleh karena itu, seperti yang saya bilang biasanya juga, bahwa berarti untuk maksimum atasnya tidak ada batasan lagi. Jadi PBB 2,5 tidak kita hitung di sini ya. 62.335 ini tidak kita hitung ya. Berarti kita tinggal cek bahwa harga ini ya dibandingkan harga sekarang 23 ribuan dibandingkan nilai bukunya 24.000, berarti harga sekarang masih lebih murah ya, sekitar 6% ya. Jadi diskonnya ada 6%.
harga sekarang masih dihargai di bawah daripada nilai perusahaan ya. Kemudian untuk masuk, apa sekarang ini bagus masuk ya, kita cek dari segi maksimal beli 52 ribuan, harga sekarang 23 ribuan, berarti kita punya 55%, diskonnya 55%. Jadi kalau kita simpulkan sekarang ya, kalau beli sekarang kita dapat diskon 55%, batasannya tidak ada, batasannya adalah langit ya, dalam artian selama dia terus berkembang maka di hold saja. Kemudian untuk pembagian dividen kita cek dulu ya, di sini 41,5%. Ini dividen di tahun 2023 ya, DPR-nya 41%, karena pada saat itu IPS-nya 5.529, dividennya 2.270, sehingga 41,05%. Sementara kita pakai dulu ini ya untuk proyeksi dividen, maka kita dapatkan nanti sekitar 2.000 ya, 2.151 rupiah, setara dengan 9,18% ya. Kalau memang seperti ini maka kemungkinan besar ya labanya besar juga ya, masih karena di 9%-an ya. Baik, jadi DPR-nya besar, dividen yield-nya juga besar ya. Jadi valuasinya murah, perusahaannya bertumbuh kembang, valuasinya murah dan dividennya besar ya. Namun sebelum kita lanjut, di sini bahwa perusahaan sudah membagikan interim ya, Rp667 ya. Jadi kalau proyeksi kita di 2151 masih ada 1400-an ya yang belum dibagikan. Jadi masih ada potensi ya, sekitar ya 60%-an lagi ya, 60%, 2 kali lipat dari yang belum dibagi ya, seperti itu, anggap saja seperti itu. 1400-an lagi sisa ya yang belum kita bagi, yang belum dibagi oleh perusahaan. Baik, sekarang kita mau melihat kualitas perusahaannya. Free cash flow-nya 32% ada uangnya untuk dibagi ya. Cashnya 154, hutang dan lainnya tidak ada masalah semua. Jadi untuk ketahanan perusahaan semuanya oke. Dibanding ITMG tadi, kita bandingkan dengan ITMG dulu ya. Dibanding ITMG ini ada sedikit permasalahan di free cash flow-nya yang 0, tetapi kalau UNTR ini oke semua ya. Baik, tinggal ya kita cek tadi sudah ya. Tinggal kita lihat dulu di sini bahwa memang ada penurunan ya. Di tahun 2023 itu keuntungan bersihnya 5.529. Tahun ini hanya 5.200 ya. Ada penurunan ya. Ada penurunan hasil ya, sekitar 5%. Mungkin itu nanti ada pengaruh juga, tapi kecil juga ya, tapi tetap ada penurunan. Jadi simpulan akhir untuk opini kita terhadap perusahaan ini, perusahaannya bagus dari segi mulai free cash flow ini ya, perusahaannya bagus, ketahanan perusahaan oke. Kemudian dividen sudah besar 9%, valuasinya murah. Jadi semuanya klop di sini ya. Targetnya tidak ada. Jadi simpulan akhir opini kita untuk perusahaan ini adalah layak untuk investasi ya. Tinggal selanjutnya dicek aja lagi GCG-nya, apakah GCG-nya ini bagus ya.
Kalau dia bagus tidak masalah. Kalau Anda tidak merasa tidak manajemennya tidak bagus, berarti stop ya. Jadi di sini tadi kalau misalnya Anda belum punya saham ini gimana? Berarti ada diberikan kesempatan ya. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk membeli kalau di harga sekarang, berarti kalau tidak ada perubahan dividen maka kita dapat 9% nanti dividennya ya. Bagaimana dengan Anda yang sudah punya ya? Sudah punya gimana? Sekali lagi, selama pembelian Anda nanti setelah dihitung dividennya di atas 5%, silahkan saja di hold. Apalagi setelah pembelian dividennya tetap misalnya di atas 10%, bagus lagi. Misalnya Anda membeli waktu di harga 20.000 misal ya, maka dividennya 10% ya. Jadi tidak masalah ya. Kalau Anda beli di atas, misalnya di harga 26.000 misal, 26.000 masih ada 8% ya. Anggap saja misalnya kita beli waktu beli di atas 30.000, apa yang terjadi? Masih ada 7% ya, meskipun floating loss tapi kita punya dividen 7%. Jadi bisa aja di hold tetap ya. Nah, bagi yang belum tadi, ini saatnya beli, atau bagi yang sudah punya silahkan di hold. Atau bagi Anda yang sudah beli waktu di atas ya, tadi 30 ribuan, berarti Anda bisa diberikan kesempatan untuk average down sehingga pembelian Anda nanti rata-ratanya berada di bawah dari rata-rata asal Anda ya. Seperti itu. Baik, ini untuk United Tractor. Simpulannya, layak investasi menurut pemikiran kita. Anda silakan lanjutkan untuk melakukan analisa menurut Anda, untuk ya bisa untuk mengkonfirmasi, untuk memastikan dan lain-lain, tetapi semua hal itu tergantung kepada sudut pandang investasi kita masing-masing. Baik, selanjutnya ini induknya ya, ASII. Kalau tadi kita membahas anak usahanya UNTR, sekarang ini induknya ya. Kita cek dulu. Ini induknya. Kalau tadi anak usahanya ya semuanya itu datanya memenuhi kriteria. Nah, untuk Astra ini menurut saya pribadi satu saja yang masih jadi concern, yaitu hutang tak berbunganya sudah turun, tidak lagi di 100. Ini dalam artian bahwa total hutang ya, bisa aja hutangnya dengan vendor dan lain-lain. Ini hutangnya 98%, hampir 100. Jadi saya kasih kuning, masih ada batasan ya, bahwa yang menjadi concern kita di sini ada satu yang menjadi perhatian khusus ya. Baik, kita cek keuntungannya 15, 16, 16, 15. Berarti dia termasuk kategori fast grower, tapi fast growernya udah dekat-dekat dengan stalwart. Jadi keuntungannya termasuk cepat, tapi cepatnya ini sudah dekat dengan keuntungan standar ya. Itu yang pertama. Kemudian dari segi harga sekarang dibandingkan dengan nilai perusahaan ya, itu kita punya diskon 13%, setara dengan PBV 0,87 ya. Berarti dia masih dalam kategori investor menghargai perusahaan ini masih belum mengapresiasi tinggi ya, karena harganya masih di bawah nilai perusahaannya ya. Berarti ini murah ya, secara logika ini murah ya. Karena dia fast grower, otomatis target di 10.500 tidak kita hitung lagi, karena dia
tidak ada batasan atasnya. Tapi untuk masuk bolehkah sekarang ya? Maksimalnya di 8411, sekarang 4590. Berarti sangat di bawah masih ya. Diskon 45%. Jadi simpulannya kalau beli sekarang kita dapat diskon 45% dan proyeksi keuntungan ini tidak ada batasan karena perusahaannya ini bertumbuh atau untung besar ya. Jadi perusahaannya bertumbuh cepat. Selanjutnya kita mau konfirmasi dengan dividen. Perusahaan kalau di tahun 2023 itu membagikan dividen, payout ratio-nya 62%. Kalau kita jadikan sebagai patokan sekarang ya, berarti dengan IPS 841 kemungkinan nanti dividennya 522 ya. Ini selama belum berbagi. Tapi kalau kita lihat bahwa sebelumnya perusahaan ini di tahun 2022 membagikan 89%, sekarang 62. Jadi kita anggap saja bahwa perusahaan ini membagikan antara 60 sampai 90 ya. Mudah-mudahan ya bisa bertambah bisa tidak, cuman sekitar seputaran itu ya. Setarannya berapa? 11,38%. Berarti dividennya besar ya. Baik payout rasionya besar dan dividennya juga besar. Berarti klop ini ya, perusahaannya sekarang valuasinya murah, dividennya termasuk besar ya. Tinggal kita cek ya, tadi dari 522 ini ternyata interimnya sudah dibagi 98 rupiah. Berarti yang belum dibagikan 424 ya. Jadi tidak, untuk tahun 2024 itu sudah tidak full lagi menerima bagi yang belum beli ya. Maka kita kehilangan 98 tapi masih ada sisa 424 ya. Baik, untuk free cash flow 15%, oke. Set lancarnya 133, hutang ini 48%. Untuk hutang tak berbunga tadi ini dulu ya. Sampai di sini dulu aman. Nah, untuk dana hutang dari pihak ketiga rekanan ini ya, termasuk yang menjadi concern ya. Harus kita cek terus perkembangannya. Ini sepertinya kalau misalnya triwulan 196 naik 106, turun 100, turun 98, berarti ada perbaikan tetapi masih dalam area-area kuning ya, seperti itu ya. 45% warkat, non warkat ya, itu termasuk besar sebenarnya ya. Retailnya termasuk besar, tetapi karena saham yang ada di bursa hanya 45%, berarti kita ambil kesimpulan saja bahwa retail lah yang retail inilah yang ada di bursa ya. Jadi pengendali tidak trading. Lalu simpulan kita apa untuk perusahaan ini? Kalau menurut saya pribadi ya, tentu saja kriteria kita tadi memperhatikan tadi ya, menunggu situ tadi, hutang kepada pihak ketiga ya, hutang yang tak berbunga ini membaik. Itu kalau menurut pemikiran opini saya. Tapi bagi Anda yang masih montalelir ya untuk hutang kepada vendor, berarti dia layak invest saja ya. Bagi Anda yang belum membeli, bagaimana ya? Sekali lagi tadi, bagi opini saya ini ya, saya akan menunggu ya, hutang berarti di triwulan berikutnya ya. Tidak ada perubahan data ini kecuali tiap triwulan. Tapi bagi Anda yang menganggap bahwa tidak masalah ya,
moderat saja, maka dia akan berubah menjadi layak invest ya. Dia menjadi layak untuk kita investasi dengan tetap awas ya, melihat apa yang terjadi nanti ya, hutangnya apakah bertumbuh membesar ya. Kalau membesar berarti ya mungkin perlu kita tinggalkan, kalau kurang ya berkurang ya mungkin patut kita cek lebih jauh untuk masuk ya. Oleh karena itu bagi Anda yang belum punya tadi ya, bagi Anda sudah punya gimana? Bagi Anda yang sudah punya berarti dua juga pilihannya. Kalau Anda merasa bahwa 98 itu sudah rada-rada berbahaya, berarti silahkan keluar atau dijual. Tapi kalau tadi tidak mempermasalahkan di 100-an, berarti dengan dividen yang 11% ya tentu saja bisa di hold saja ya. Tergantung pembelian Anda di berapa. Kalau pembeliannya di harga mahal tetapi kalau dividennya masih di atas 5% ya silahkan tetap di hold. Tapi kalau setelah dihitung-hitung misalnya pembelian Anda harga di atas ya, anggap saja misalnya di sini harga Anda beli misal waktu di 5.000 misal ya, apa yang terjadi? Dividennya masih tetap di 10% ya, masih besar ya. Bagaimana kalau Anda belinya waktu di anggap saja 8.000 misal? Nah, otomatis di sini valuasinya jadi valuasi wajar, dividennya 6,5an ya. Perlu sudah awas ya. Tapi kalau pembelian Anda di 9.000 ya ini risiko besar, maka dividennya sudah 5%. Itu pun masih bisa sebenarnya ya. Jadi simpulan akhirnya bukan simpulan, opini kita terakhir ya seperti itu, bahwa kalau Anda belum punya, bagi yang mempermasalahkan hutang kepada vendor berarti belum layak ya. Tetapi bagi yang toleransinya agak lebih tinggi berarti ini layak untuk investasi. Sama juga dengan hold tadi, kalau tidak mempermasalahkan hold saja karena dividennya besar. Tapi bagi yang mempermasalahkan maka mungkin bisa saja untuk dijual ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk beberapa saham kali ini. Kita cek lagi. Yang pertama tadi bukan yang pertama, yang terakhir ASII, lalu UNTR satu grup ya, CNMA, kemudian Indo Tambang Raya, Avia, dan POWR ya. Untuk pembahasan kita di hari ini sudah pindah ya, tanggal 5 bulan Maret ya. Ini selesainya di tanggal 5 bulan Maret. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah sebagai edukasi atau bahan pertimbangan tambahan. Terakhir, data yang saya ambil ini adalah mendasarkan kepada data yang ada di Stockbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.